Gembala Jerman menemukan penjaga hutan terikat di pohon. Tindakan mereka selanjutnya akan membuatmu menangis. Saat patroli rutin di pegunungan bersalju, sekelompok anjing gembala Jerman yang terlatih tinggi mengalami sesuatu yang sulit dipercaya. Pawang mereka yang sempat teralihkan perhatiannya kehilangan jejak mereka. Dipandu oleh naluri dan kesetiaan murni, anjing-anjing itu berjalan jauh ke dalam hutan. Di sanalah mereka menemukannya. Seorang pria nyaris tak sadarkan diri, tubuhnya penuh luka dan bercak darah dengan rantai yang melilit pergelangan tangannya, tergantung dari pohon yang membeku. Ia adalah seorang penjaga hutan, ditinggalkan dan dibiarkan mati di alam liar yang sunyi. Alih-alih melarikan diri atau menggonggong tanpa arah, anjing-anjing itu melakukan sesuatu yang tak terduga dan sangat menyentuh. Tindakan mereka selanjutnya begitu teliti, menyentuh hati, dan luar biasa seperti manusia sampai membuat petugas senior menitikkan air mata. Kisah ini lebih dari sekadar bertahan hidup. Ini adalah cerita mendalam tentang kepercayaan, keberanian, dan kesadaran bahwa kadang-kadang mereka yang tampaknya membutuhkan pertolongan justru adalah penyelamat kita. Sebelum lanjut, jangan lupa berlangganan saluran kami, beri suka pada video ini, dan aktifkan notifikasi. Inilah cara kami terus membagikan kisah-kisah luar biasa tentang dedikasi, ketangguhan, dan ikatan luar biasa antara manusia dan anjing yang melampaui semua harapan. Salju telah turun selama berjam-jam, menyelimuti jalur cagar alam Bitter Creek dengan lapisan putih berkilauan. Hanya sedikit yang berani menjelajah wilayah terpencil di Wyoming ini saat musim dingin, kecuali penjaga seperti Diego Herrera. Di usia 42, Diego telah mengabdikan 2 dekade hidupnya untuk melindungi lingkungan, satwa liar, dan para pengunjung yang melintasi wilayah ini. Namun, hari ini berbeda. Ia tidak sedang berpatroli, mengejar pemburu liar, atau membantu pendaki yang tersesat. Ia sedang terikat pada pohon. Napasnya cepat dan pendek membentuk uap di udara beku. Darah menetes dari luka di pelipisnya, mengalir di pipi yang membeku. Rantai tebal melilit tubuh dan lengannya, mengikatnya ke batang pohon pinus yang kasar, seolah ia bagian dari pohon itu. Pergelangan tangannya terikat di belakang, lecet dan berdarah karena terus mencoba membebaskan diri. Seragamnya yang robek dan basah oleh darah, serta salju yang mencair menempel erat di tubuhnya. Ia tak lagi merasakan jari-jarinya dan berjuang untuk tetap sadar. Sudah 2 hari sejak ia ditangkap, ia masih mengingat suara-suara kasar itu, penuh kemarahan di balik masker ski. Mereka ingin masuk secara ilegal ke kawasan itu untuk berburu, menebang, dan melakukan aktivitas gelap lainnya. Diego menolak permintaan mereka, dan sebagai hukuman, ia ditinggalkan di hutan untuk mati kedinginan, menghilang tanpa jejak. Namun sesuatu mulai mendekat. Awalnya hanya suara gemerisik tertiup angin, lalu suara langkah ringan di atas salju. Diego membuka matanya yang bengkak. Apakah ini halusinasi lagi? Dinginnya telah mempermainkannya selama berjam-jam. Ia menyipitkan mata, mencoba membedakan kenyataan dari khayalan. Saat itulah ia melihat mereka, 5 sosok gelap di atas salju putih, bergerak perlahan dan penuh kehati-hatian. Awalnya, panik menyergap dadanya. Serigala, pikirannya langsung ke pelatihan bertahan hidup. Tetap diam, jangan menunjukkan rasa takut. Tapi saat sosok itu semakin dekat, ia sadar mereka bukan binatang buas. Mereka adalah anjing gembala Jerman. Dengan bulu tebal yang tertutup salju, mata mereka tajam dan penuh perhatian. Mereka bergerak dengan tujuan yang jelas, bukan seperti hewan tersesat, tapi seperti pasukan dalam misi khusus. Pemimpinnya, yang ukurannya lebih besar dari yang lain, maju dan mencium udara. Pandangannya bertemu dengan mata Diego.
Lalu sesuatu yang luar biasa terjadi. Anjing itu tidak menggonggong atau menggeram. Ia duduk tepat di depan Diego. Telinganya tegak, tubuhnya tegap seperti penjaga. Kemudian anjing lain mendekat dan mulai memeriksa pangkal pohon tempat Diego terikat. Seekor anjing lain mulai berpatroli di sekitar area. Sisanya menyebar, membentuk posisi yang tampak seperti strategi taktis. Anjing-anjing ini bukan liar, mereka benar-benar terlatih. Air mata menggenang di mata Diego, sebagian karena emosi, sebagian karena dingin yang menusuk. Meskipun hampir tak bisa bicara, ia berbisik pelan, anjing yang baik. Gembala utama yang memiliki bekas luka di atas mata kirinya, mendekat dan mencium rantai-rantai itu. Ia menggonggong sekali, tajam dan nyaring. Suaranya menggema di seluruh hutan. Diego tak yakin apakah ada manusia yang akan mendengarnya, tapi para anjing bereaksi. Mereka langsung bergerak. Satu mulai menggali salju di sekitar pangkal pohon, memperlihatkan gembok. Yang lain melompat dan menggonggong ke arah langit, seolah memanggil seseorang atau sesuatu. Seolah-olah mereka tahu persis apa yang harus dilakukan. Menit demi menit berlalu seperti berjam-jam. Kesadaran Diego mulai goyah, datang dan pergi. Tapi tepat saat kegelapan hendak menyelimutinya lagi, ia mendengar suara. Suara-suara dari kejauhan, langkah kaki yang menghancurkan salju di hutan. Lalu suara manusia, tegas dan jelas. Aku melihatnya di sini. Diego nyaris bisa mengangkat kepalanya. Di tengah salju yang berputar dan rasa sakit yang menusuk, ia melihat sosok berseragam polisi ditemani petugas lain berjalan di antara pepohonan. Anjing-anjing itu berhasil. Mereka membawa bantuan. Namun, sebelum pandangannya benar-benar gelap, ia menangkap satu gambar terakhir. Anjing pemimpin itu berdiri hanya beberapa meter darinya, menatapnya. Tak ada rasa penasaran atau kebingungan di matanya, tapi pengenalan yang dalam. Dan saat itulah Diego kehilangan kesadaran. Saat Diego sadar kembali, ia mencium bau menyengat disinfektan dan mendengar bunyi detak stabil dari alat monitor jantung. Seluruh tubuhnya terasa nyeri, seolah setiap sendi dan otot dipaku. Ia menyipitkan mata, silau oleh cahaya lampu neon ruang perawatan di kantor penjaga. Panasnya terasa berlebihan. Setelah berhari-hari dalam cuaca beku, kulitnya seolah kewalahan oleh kehangatan ini. Seorang perawat muncul di sisinya. "Kamu sudah aman sekarang," ucapnya lembut. "Beruntung mereka menemukanmu tepat waktu." Diego mencoba bicara, tapi hanya suara serak yang keluar. "Anjing-anjing itu, di mana mereka?" Senyum sang perawat melebar. "Mereka ada di luar, tim anjing pelacak yang menyelamatkanmu. Mereka masih menunggu." Terutama yang besar dengan bekas luka di wajahnya. Diego membiarkan kepalanya bersandar kembali ke bantal. Ternyata itu bukan khayalan. Anjing-anjing itu nyata. Kemudian hari itu, Sheriff Rivas masuk. Ekspresinya campuran antara lega dan kesal yang ditahan. Rivas adalah pria bertubuh kokoh, di usia 50-an, tegap dan tegar seperti pohon ek. "Herrera!" katanya dengan suara berat dan serak, menarik kursi di samping ranjang. "Kamu pasti punya cerita besar." Diego mengangguk perlahan. "Bagaimana mereka menemukan aku?" Rivas bersandar, menyilangkan tangan di dada. "Unit anjing pelacak kami sedang latihan musim dingin di hutan bagian timur. Mereka terpisah dari pawangnya saat badai salju tiba-tiba. Kami kira mereka hilang, tapi mereka muncul sendiri. Bukan di pos pemeriksaan, melainkan langsung ke pos utama, menggonggong keras, bulu mereka penuh salju. Salah satu pawang kami, Elena Morales, merasa ada yang tidak beres. Ia percaya pada insting mereka, menyalakan ATV, dan mengikuti mereka. Mereka membawanya langsung ke tempatmu." Diego menutup mata, merasakan sesak di dadanya. "Mereka menyelamatkan nyawaku." Rivas hanya mengangguk. "Namun ini menjadi semakin misterius," kata Rivas, mengeluarkan sebuah map dari bawah lengannya dan membukanya.
Di dalamnya terdapat peta hutan dengan banyak catatan tulisan tangan. Kau ditemukan terikat di pohon di area yang belum pernah kami periksa selama lebih dari 5 tahun. Tidak ada jalur, tidak ada tempat berkemah, tidak ada jalan layanan, benar-benar di luar jangkauan. Jelas siapapun yang melakukannya ingin memastikan kau tidak akan ditemukan. Diego mengepalkan rahangnya. Mereka menyembunyikan sesuatu. Mereka ingin aku disingkirkan. Hampir saja berhasil, komentar Rifas pelan. Kami sekarang mengikuti jejak mereka, tapi ada satu hal lagi. Ia berjalan ke pintu dan membukanya. Masuklah seekor anjing, gembala Jerman besar. Sikapnya tenang namun waspada. Bekas luka di wajahnya menunjukkan masa lalu penuh pertempuran. Ia berhenti di ambang pintu, telinganya tegak, lalu berjalan mendekati tempat tidur Diego dan menyandarkan kepalanya dengan lembut di atas kasur. Ini Bravo, kata Rifas. Usianya 8 tahun, mantan anjing militer yang penuh penghargaan, pensiun setelah pawangnya gugur dalam tugas. Ia kesulitan menyesuaikan diri sejak itu, sulit percaya dan terhubung dengan orang lain. Tapi entah kenapa, ia tertarik padamu. Diego mengulurkan tangan yang gemetar dan menyentuh leher Bravo dengan lembut. Anjing itu memejamkan mata, menekan kepalanya ke tangan Diego seolah menemukan kenyamanan yang telah lama hilang. Elena Morales, pawang Bravo, kemudian masuk ke ruangan. Ia tampak berusia awal 30-an, dengan mata coklat dalam dan rambut pirang keputihan yang dikepang rapi. Bravo tidak pernah bereaksi seperti ini sebelumnya, ucapnya penuh takjub. Sejak kehilangan pasangannya, ia berubah. Seolah ada sesuatu dalam dirinya yang berubah saat bertemu denganmu. Diego menatap dari Elena ke arah Bravo, merasakan kesedihan yang mendalam. Bagi dia, aku bukan sekadar orang yang harus diselamatkan. Ia merasakan rasa sakitku. Elena mengangguk yakin. Ia berada di sisimu sepanjang waktu. Ia tak mau bergerak sampai kami memindahkanmu dengan kereta luncur. Dan bahkan saat itu ia terus menoleh ke belakang, seolah ragu mempercayakanmu kepada kami. Diego menatap mata Bravo. Kau menyelamatkanku, kau memilihku. Saat ia tenggelam dalam pikiran itu, tiba-tiba pintu terbuka. Seorang wakil sheriff bergegas masuk, wajahnya pucat dan suaranya gemetar. Sheriff, ada masalah. Kami menemukan jejak ban baru di dekat sektor 12 dan rantai yang baru saja dipotong. Seseorang ada di sana tadi malam. Wajah Rifas mengeras. Mereka kembali. Diego bangkit, setiap gerakan memicu rasa sakit di tulangnya rusuk. Mereka pikir aku masih di luar sana, ingin menyelesaikan apa yang mereka mulai, gumamnya. Ruangan menjadi sunyi mencekam. Bravo berdiri, telinganya tegak dan ekornya kaku. Suasana penuh bahaya terasa memenuhi udara. Pos penjaga terasa lebih hening dari biasanya. Di luar, salju terus turun, menyelimuti pepohonan dengan lapisan putih baru. Sementara di dalam, ketegangan terasa berat. Para deputi berbicara pelan di balik pintu tertutup dan Sheriff Rifas sejak tadi mengurung diri di ruang komunikasi sejak ditemukannya jejak ban baru. Jelas bahwa siapapun yang kembali belum selesai. Diego duduk di bangku kayu dekat jendela samping, terbungkus selimut termal. Tangannya dibalut perban, rahang dan rusuknya dipenuhi memar, tapi pikirannya kini tajam. Ia merasa ada sesuatu yang tak beres, seolah hutan itu sendiri sedang menahan napas, menyembunyikan bahaya di balik ketenangan. Bravo berbaring di kakinya, seperti penjaga, selalu siaga, napasnya tenang dan teratur. Bekas luka di matanya mungkin tampak menakutkan bagi orang lain, tapi bagi Diego itu adalah lambang ketahanan dan perjuangan hidup. Elena Morales masuk pelan-pelan membawa secangkir kopi panas. "Masih menolak obat pereda nyeri?" tanyanya dengan satu alis terangkat.
Diego menerima cangkir itu, jemarinya menyentuh jemarinya sebentar. Obat itu membuat pikiranku buram. Aku harus tetap sepenuhnya sadar sekarang. Elena menarik kursi di sampingnya berbicara pelan. Kami akan melibatkan agen federal. Ini bukan sekadar kasus perburuan liar. Terlalu terorganisir, terlalu rapi. Seseorang memiliki akses ke peta, perlengkapan khusus, dan keberanian untuk meninggalkan seseorang agar mati di hutan. Diego menundukkan pandangannya ke arah Bravo, lalu berkata, dan seseorang telah melakukan kesalahan besar. Mata Elena mengikuti arah pandangannya ke anjing itu. Bravo, seharusnya dia tidak ada di sana. Tidak satu pun dari mereka seharusnya ada di sana, tapi mereka menemukan aku. Mereka bukan sekadar tersesat, mereka dipandu. Ekspresi Elena berubah menjadi bingung. Mereka tidak dikirim oleh siapapun. Diego mendekat sedikit. Mungkin ada sesuatu yang lain yang membimbing mereka. Keheningan yang menyusul bukan dipenuhi keraguan, melainkan kesadaran yang mulai muncul. Elena telah bertahun-tahun bekerja dengan unit K9. Ia tahu saat sesuatu melampaui penjelasan logis. Ia belum pernah beranjak dari sisimu, katanya pelan. Bahkan saat kau memanggilnya, dia melihat ke arahku dulu, seolah meminta izin, tambah Diego menatap Bravo. Dia mengingatkanku pada diriku dulu saat masih bertugas, setia, teguh, selalu waspada. Elena ragu sejenak sebelum berkata, mungkinkah dia bisa bekerja bersamamu? Diego tampak bingung. Maksudmu bagaimana? Dia sudah dianggap tak layak bertugas. Katanya terlalu banyak luka. Tapi Bravo belum pernah terhubung seperti ini dengan siapapun sebelumnya. Jika kamu memutuskan untuk merawatnya, kalian berdua harus mengikuti pelatihan bersama untuk memperkuat ikatan ini. Tapi sepertinya dia sudah memilihmu. Diego terdiam, menatap dalam ke arah Bravo yang membalas tatapannya dengan pandangan yang sama kuatnya. Ada pemahaman mendalam yang tak terucap di antara mereka. Kalau dia bersedia, aku tak akan membiarkannya pergi, bisik Diego. Tiba-tiba Bravo menggonggong tajam, berdiri tegak dengan postur tegang, telinganya merapat, mencium udara. Elena langsung berdiri. Apa yang membuatnya bereaksi seperti itu? Gonggongan lain terdengar, kali ini lebih panik. Suara gemerincing lembut, seperti rantai beradu dengan logam, terdengar dari arah belakang bangunan. Diego berdiri cepat, rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya, tapi diabaikan. Suara itu dari arah garasi, katanya sambil meraih radio dari bangku. Namun sebelum sempat menggunakannya, lampu padam, meredam ruangan dalam kegelapan total. Elena menyalakan senter, cahaya goyahnya membelah gelap. Tetap di sini, perintahnya bersiap untuk menyelidiki suara itu sendiri. Tapi Bravo menggeram rendah, memperingatkan. Ia berdiri di depan pintu, menghalangi jalan. Elena berhenti, ragu-ragu. Nada suara Diego tetap tenang. Dia menyuruhmu untuk tidak pergi sendirian. Tepat saat itu, bayangan melintas di jendela, sekilas, terlalu cepat untuk dikenali. Tiba-tiba, suara kaca pecah di ujung stasiun, memecah ketegangan. Elena cepat mengangkat radionya. Ada penyusup! Pintu selatan. Ulangi pintu selat. Suaranya terpotong oleh dentuman keras yang menggema di lorong. Diego langsung meraih kapak tua yang terpasang di dinding. Kita harus bergerak sekarang. Bravo sudah lebih dulu bergerak. Matanya siaga, tubuhnya merendah dengan siap. Mereka melangkah diam-diam menyusuri koridor sempit, melewati ruang tidur dan ruang makan yang gelap. Generator cadangan belum aktif. Setiap langkah mereka terasa seperti dentingan waktu yang terus berdetak. Lalu terdengar suara dalam dan dekat berbisik, "Sudah kubilang dia tak akan mati di luar sana." Tubuh Diego merinding. Mereka telah kembali. Kali ini mereka tak berniat meninggalkan korban hidup.
Suara langkah kaki menggema di dinding beton. Setiap langkah lambat dan mantap. Penyusup itu tidak tergesa-gesa. Mereka memancarkan kepercayaan diri yang menyeramkan. Pegangan Diego pada kapak semakin erat. Seluruh tubuhnya masih terasa sakit akibat insiden sebelumnya, namun adrenalin mengalir deras, membungkam rasa nyeri. Bravo, sahabat setianya yang selalu waspada, bergerak dengan diam dan penuh perhitungan di sisinya. Elena yang berada di belakang mereka sesekali menyapu lorong gelap dengan cahaya senter, sementara tangan lainnya mencengkeram senjata di pinggangnya. Mereka lebih dulu mencapai ruang penyimpanan, kosong, lalu mereka mendekati lorong selatan dengan hati-hati, masih tidak ada apa-apa. Tiba-tiba terdengar suara napas berat dan jelas, bukan milik salah satu dari mereka, dari balik pintu ruang generator. Diego memberi isyarat untuk diam dengan tangan terangkat. Telinga Bravo berdiri, tubuhnya menegang, siap menghadapi apapun. Mendekat ke Elena, Diego berbisik, "Saat kita buka pintu ini, kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Siap?" Elena mengangguk tegas, jarinya sudah siap di pelatuk. Diego menarik napas dalam, dan dengan tendangan kuat, pintu terbuka. Awalnya, ruangan tampak kosong. Cahaya senter Elena cepat menyapu ruangan, menyoroti peralatan yang berserakan, kursi patah, dan kaleng oli yang terguling. Tiba-tiba, kilatan baja menarik perhatian mereka. "Mundur!" teriak Elena, tepat saat sesosok pria muncul dari balik generator dengan linggis terangkat tinggi. Diego sempat menghindar. Logam itu meleset tipis dari kepalanya. Bravo, dengan refleks cepat, melompat maju dan menggigit lengan penyerang dengan presisi mematikan. Linggis itu terlepas dan terjatuh di lantai beton. Teriakan pria itu terdengar penuh amarah, bukan ketakutan. "Anjing bodoh." Namun Bravo tetap menggigit kuat, tak goyah. Diego memanfaatkan momen itu, menangkap lengan bebas si pria dan membantingnya ke dinding, menekannya dengan keras. "Kau pikir bisa membunuhku dan pergi begitu saja?" desisnya. Pria itu melawan, tapi tak bisa mengatasi cengkeraman Diego dan gigitan brutal Bravo. Elena mengamankan pria itu dengan borgol sambil membacakan hak-haknya dengan suara tegas dan jernih. Namun si penyerang, meski berdarah dan terikat, menyeringai sambil meludahkan darah ke lantai. "Kau pikir aku sendirian?" Tubuh Diego menegang. "Periksa sekeliling," perintah Elena dengan cepat. Sekarang, meninggalkan pria itu dalam keadaan terikat, mereka bergegas kembali ke lorong. Di luar, sinar senter berkelap-kelip di kegelapan, disusul gerakan mencurigakan, siluet-siluet bergerak, lalu tembakan meletus. "Pop, pop, pop, sisi barat," terdengar suara salah satu deputi lewat radio. "Mereka menyerbu garasi kendaraan." Diego menoleh ke Elena. "Mereka bukan mengejarku lagi. Mereka ingin menghancurkan semuanya." Bravo menggonggong keras dan langsung berlari ke arah pintu depan. Diego segera mengikutinya. Dari jendela samping, ia melihat dua orang bertopeng memasuki garasi, senjata di tangan. Salah satu kendaraan salju sudah menyala. "Mereka akan kabur lewat North Ridge," ujar Elena. "Kalau mereka sampai ke hutan itu, kita takkan bisa mengejar." Diego menatap Bravo. "Kau bisa menghentikan mereka?" Seolah mengerti, Bravo langsung menerobos pintu darurat. Cakarnya nyaris tak menyentuh permukaan salju saat ia lenyap ke dalam malam. Diego dan Elena segera menyusul. Kaki mereka menginjak salju sambil angin menderu kencang di sekeliling. Tak jauh dari garasi, di lapangan terbuka, lampu depan kendaraan salju menyala. Salah satu penyusup sudah menaiki kendaraan dan menyalakan mesin dengan beringas. Namun saat ia mulai berbelok untuk kabur, Bravo menerjang langsung ke dadanya. Pria itu menjerit saat tubuhnya terhempas dari kendaraan dan mendarat di tumpukan salju. Penyerang kedua mengangkat senjatanya, tapi Diego lebih cepat.
Ia melempar kapaknya. Bukan bagian tajam, tapi gagangnya yang menghantam dada pria itu dan menjatuhkan senjatanya ke tanah. Elena langsung melompat dan menjatuhkannya ke tanah. Pertarungan itu berakhir secepat dimulainya. Para deputi segera berdatangan dalam hitungan detik, memborgol para penyusup yang telah dilumpuhkan dan mengamankan situasi. Diego berdiri di atas salju, napasnya berat, pakaian basah kuyup, tubuhnya menggigil antara dingin dan sisa adrenalin. Lalu ia melihat Bravo terpincang-pincang mendekatinya. Sebuah peluru telah menyerempet bagian atas kakinya. Meski terluka, Bravo tetap berjalan dengan penuh wibawa. Diego berlutut di atas salju dan membuka lengannya lebar-lebar. Bravo masuk ke dalam pelukannya menyandarkan kepala ke dada Diego. "Kau menyelamatkan kami lagi," bisik Diego, memeluknya erat. "Kau menyelamatkan semua orang." Namun saat adrenalin mulai mereda, Diego merasakan perubahan yang lebih dalam dirinya. Pertarungan ini bukan lagi sekadar soal menyelamatkan nyawa. Ini tentang menemukan tujuan hidupnya. Pos penjaga kini kembali aman, tetapi ada sesuatu dalam atmosfer yang terasa berbeda. Para deputi bergerak dengan hati-hati. Suara mereka pelan. Para pelaku telah dipisahkan dan ditahan. Bravo, yang telah dirawat atas lukanya, hanya goresan ringan yang untungnya tak mencapai jaringan dalam, kini beristirahat dengan kaki dibalut perban, dielu-elukan sebagai pahlawan. Diego duduk di lantai ruang medis di sampingnya. Tangannya diletakkan dengan lembut di dada sang anjing. Napas Bravo teratur dan tenang. Tatapannya tetap mengarah ke pintu, seolah masih mengantisipasi ancaman. Diego sendiri belum merasa sepenuhnya aman. Elena masuk pelan-pelan, memegang setumpuk laporan insiden. "Mereka tidak bicara," bisiknya. Ketiganya, "Tak ada nama, tak ada sidik jari yang cocok di database, tak ada identitas," jawab Diego, bingung. "Mereka tahu tata letak stasiun, jadwal patroli kita, bahkan lokasi generator." Elena berhenti sejenak, lalu menyerahkan map yang lebih kecil. "Itulah sebabnya aku ambil ini dari log data. Periksa tanggalnya," desaknya. Diego membuka map itu. Matanya menyipit saat membaca isinya. 4 minggu sebelumnya, seorang kontraktor sipil bernama Jacobo Mendes diberi izin sementara untuk mengakses wilayah utara cagar alam dengan alasan memperbaiki peralatan kamera satwa liar. Yang mencurigakan, Diego tidak pernah menyetujui izin itu dan tanda tangan pada dokumen bukan miliknya. Ia menatap Elena. Seseorang memalsukan ini. Elena mengangguk, ekspresinya serius. Ada seseorang dari dalam yang terlibat. Otot-otot Diego menegang mendengar implikasi itu. "Ini pekerjaan orang dalam," tanyanya. Diamnya Elena sudah cukup sebagai jawaban. Malam itu, saat stasiun mulai tenang, Diego keluar untuk menghirup udara. Salju tipis menutupi lanskap, menciptakan kedamaian yang palsu. Di sampingnya, Bravo, meski terluka, berjalan dengan tekad lembut. Ekornya menyapu pelan, mencium udara dengan waspada. Saat itulah mereka melihatnya. Sheriff Rivas berdiri di dekat perbatasan utara, sendirian, menatap ke arah hutan. Diego berhenti, bingung. "Itu aneh," gumamnya. Mendengar suara mereka, Rivas berbalik. Senyumnya tampak tegang. "Kau juga tak bisa tidur?" "Semacam itu," jawab Diego, matanya menyipit sedikit. Rivas mengangguk ke arah hutan gelap. "Aneh ya, setelah bertahun-tahun, ternyata bahaya terbesar bukan datang dari alam liar." Diego tetap diam. Rivas menghela napas, melangkah lebih dekat. "Mereka hanya ingin kesepakatan. Aku tak menyangka mereka akan sejauh itu. Mengikatmu seperti itu, bukan bagian dari rencana." Diego tetap tak bergerak. Kata-kata Rivas menyusup perlahan seperti racun. "Kau?" gumamnya lirih. "Itu kau?"
Ekspresi Rifas berubah, bukan karena penyesalan, tapi lebih karena kelelahan. Kau selalu jadi penghalang, menolak izin, mengorek-ngorek laporan yang seharusnya tetap terkubur. Mereka hanya ingin aku pura-pura, tidak melihat demi sedikit uang. Katanya, seharusnya semuanya mudah. Tangan Diego mengepal kuat. Kau tinggalkan aku untuk mati, kata Rifas dingin. Aku tidak pikir kau akan berhasil keluar. Tidak lewat badai itu. Lalu dia melirik ke arah Bravo, menambahkan, aku tidak perhitungkan dia. Bravo menggeram pelan, tubuhnya menegang. Rifas mundur 1 langkah dengan hati-hati. Dengar, lebih baik kamu pergi. Aku jamin kamu nggak akan hadapi masalah lagi. Kamu dan anjing itu bisa jadi pahlawan, pensiun dini, dan semuanya tetap tersembunyi. Tapi Diego sudah menggelengkan kepala. Kau pikir aku bakal diam saja setelah semua ini? Tangan Rifas mulai bergerak pelan ke arah sabuknya. Pelan, terlalu pelan. Sebelum dia sempat menarik senjata, Bravo sudah bergerak. Sheriff itu roboh di bawah berat tubuh Bravo yang mantap. Erangannya tertahan salju. Tapi kali ini, Diego tidak memanggil anjingnya untuk berhenti. Dia maju menatap Rifas dengan tajam. Kau langgar sumpahmu, kau khianati aku. Saat Elena dan para deputi mendekat, jaring kebohongan mulai terbuka. Diego menyerahkan dokumen palsu ke Elena. Dia memeriksa log stasiun dengan cermat, sementara Bravo tetap setia di sisi Diego, mengawasi setiap orang dengan waspada. Pemimpin yang telah membimbing mereka lebih dari 10 tahun dibawa pergi tanpa sepatah kata. Saat pintu menutup di belakang Rifas, Diego tahu bahwa akibatnya lebih dari sekadar pengkhianatan. Dia menatap Elena. Tindakannya telah merusak segalanya, setiap izin, semua catatan. Kita harus mulai dari awal. Jawaban Elena tegas. Kalau begitu, itulah yang akan kita lakukan bersama-sama. Diego menunduk menatap Bravo. Pandangannya yang tegas kini melunak. Dan tidak tanpa dia. Namun, ada sesuatu dalam diri Bravo yang telah berubah. Malam itu, anjing itu mondar-mandir di sekitar dinding stasiun dengan gelisah. Inderanya tampak lebih tajam, telinganya terus berjaga. Duduk di sebelahnya, saat api di perapian berderak pelan, Diego berbisik, kau sudah tahu kan? Sebelum kami semua, kau bisa merasakannya. Bravo tidak bersuara, tapi tatapannya tetap tertuju ke bayangan di luar jendela. Perasaan mengganggu dalam hati Diego mengatakan bahwa masalah mereka mungkin belum selesai. Beberapa hari kemudian, keheningan berat menyelimuti stasiun hanya dipecah oleh jatuhnya salju yang konstan. Para penyelidik negara datang, memeriksa setiap dokumen, setiap catatan, membongkar lapisan kebohongan yang telah Rifas sembunyikan selama bertahun-tahun. Fakta-fakta terungkap sedikit demi sedikit. Mereka menemukan jaringan transaksi tanah ilegal, akses tanpa izin yang diberikan pada kelompok berbahaya, dan penjaga yang diam-diam dipaksa untuk tutup mulut atau dipecat. Diego memberikan pernyataan demi pernyataan, suaranya mantap meski matanya menunjukkan kelelahan. Rasa dikhianati tetap tinggal, seperti luka yang tak kunjung sembuh. Bertahun-tahun dia mempercayai Rifas, bekerja bersamanya membangun kabin, memadamkan kebakaran hutan. Pria yang dulu memberinya lencana penjaga kini mengkhianatinya, meninggalkannya untuk mati seolah dia bukan siapa-siapa. Selama semua itu, Bravo tidak pernah meninggalkan sisi Diego. Ia menemani Diego dalam setiap interogasi, setiap pertemuan strategis, dan dalam diam ikut menyusuri malam bersalju yang sunyi. Pandangan para deputi terhadap Bravo pun berubah. Mereka tak lagi melihatnya hanya sebagai anjing tugas. Mereka mulai menganggapnya sebagai rekan, pelindung, sesuatu yang melampaui batas antara manusia dan legenda. Pada malam ketiga, setelah penangkapan Rifas, Diego berdiri di tepi pagar stasiun.
Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, langit malam terlihat cerah, bintang-bintang berkilauan tajam di atas kanopi hutan. Diego menghembuskan napas dalam-dalam, membentuk uap tipis di udara. Elena menghampirinya, langkahnya ringan. Mereka tawarkan kamu mutasi, bisiknya. Kembali ke Helena dengan tunjangan penuh dan program konseling. Kamu akan kerja di meja. Diego awalnya diam. Ia menatap ke arah Bravo, anjing setianya yang duduk di sampingnya. Ekornya bergerak pelan, seolah menyadari ikatan di antara mereka. Menurutmu, aku kelihatan seperti orang yang cocok duduk di balik meja? Akhirnya ia berkata. Elena tersenyum lelah. Aku juga nggak pikir begitu, jawabnya pelan. Diego menatapnya. Mereka nggak akan berhenti, ya? Senyuman Elena menghilang. Tidak, terlalu banyak yang dipertaruhkan dengan semua yang tersembunyi di bawah hutan ini. Kita belum ungkap semua nama yang terlibat dan terlalu banyak yang masih bebas. Diego mengangguk pelan. Kalau begitu aku akan tetap di sini. Elena menyerahkan sebuah amplop. Aku sudah duga. Ini, lanjutnya, sambil memberikan amplop itu, adalah surat resmi untuk mutasi ke divisi K9 kalau kamu setuju. Bravo sudah disetujui untuk bertugas lagi di bawah komandomu. Diego membuka amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada berkas rapi dengan namanya dan nama Bravo bersama tugas baru mereka, Ranger, Unit Taktis K9, Echo. Menurutmu, aku benar-benar cocok untuk ini? Tanyanya. Elena menatap bergantian antara Diego dan Bravo. Kamu sudah cocok dari awal, jawabnya tegas. Diego berjongkok di samping Bravo, mengelus bulu lebatnya. Gimana menurutmu, kawan? Bravo menggonggong pelan, rendah dan mantap, gonggongan yang jelas berarti ya. Namun seiring waktu berjalan, kedamaian yang rapuh mulai terasa. Perasaan tidak nyaman seolah diawasi kembali muncul. Para deputi mulai menyadari kejadian aneh. Ada jejak di salju yang tak sesuai dengan hewan manapun yang dikenal. Peralatan ditemukan berpindah tempat. Dan di malam hari, suara statis dari radio sesekali terdengar menusuk keheningan. Kejadian-kejadian itu memang tidak bisa dijelaskan pasti, tapi cukup membuat para ranger paling berpengalaman pun gelisah. Suatu malam, saat Diego sedang membaca laporan sendirian di kabin komunikasi, monitor keamanan berkedip lalu berubah menjadi statis, lalu layar itu menjadi hitam sepenuhnya. Diego mencoba memulihkan sinyal video, tapi sambungannya tetap terganggu. Saat itulah Bravo berdiri. Telinganya tegak, tubuhnya menegang. Tepat saat itu, lampu darurat luar menyala dengan bergetar. Diego melangkah keluar ke udara dingin yang menusuk, senter di satu tangan, pistol dinas terpasang di pinggangnya. Bravo berjalan lebih dulu. Ekornya kaku, mencium udara saat mereka mendekati pagar pembatas. Yang tampak hanya pemandangan biasa, salju, pepohonan, dan keheningan yang meresap. Tapi tiba-tiba suara memecah kesunyian, bunyi rantai yang bergemerincing lembut. Itu suara logam dingin yang sering masuk ke dalam mimpi buruk Diego. Ia segera menoleh ke arah suara itu tepat saat sosok bayangan beringsut di balik pohon. "Hei!" teriak Diego dengan tajam. "Tunjukkan dirimu." Tapi tak ada jawaban, hanya desis angin yang merambat di antara pepohonan penuh salju. Bravo menggeram pelan dengan nada perlindungan. Lalu, tepat saat sosok itu hampir lenyap dalam kegelapan, kilatan perak memantul terkena sinar bulan, sebuah lencana. Diego merasakan hawa dingin mengiris tubuhnya. Ini belum berakhir. Seseorang dari dalam, orang lain masih berada di luar sana. Malam itu tidur tak kunjung datang bagi Diego karena bayangan lencana yang bersinar di bawah cahaya bulan terus membayangi pikirannya. Ia tahu apa artinya. Rivas tidak bertindak sendirian. Masih ada orang lain yang punya akses mengatur semuanya dari balik bayang-bayang.
Saat fajar tiba, salju telah berhenti turun dan hutan tampak sepi di bawah langit musim dingin yang pucat. Elena membentuk tim pencari kecil, tapi jejak kaki penyusup sudah tersamar dengan sangat rapi. Siapapun yang datang ke stasiun malam itu bergerak seakurat prajurit terlatih. Meski begitu, beban berat tetap terasa di dada Diego. Ia menoleh ke arah Bravo yang masih terus menatap garis pepohonan tanpa berkedip seperti sejak malam sebelumnya. Ikatan mereka kini lebih dari sekadar naluri. Itu adalah kepercayaan yang tumbuh dari bahaya yang mereka hadapi bersama. Diego memahami kewaspadaan Bravo yang tak diucapkan. Mereka sedang berada di ambang sesuatu yang besar. Siang itu, ia dan Elena menuju ke kabin patroli yang telah lama ditinggalkan di tepi sektor 9, tempat yang jarang dikunjungi saat musim dingin. Rifas pernah menyatakan kabin itu tak layak huni untuk musim dingin beberapa bulan sebelumnya dan tak ada yang mempertanyakannya. Tapi Diego merasa tertarik ke sana, seolah tempat itu menyimpan jawaban. Saat mereka tiba, Bravo langsung melompat dari truk sebelum kendaraan benar-benar berhenti, siap mengungkap apa yang tersembunyi. Hidung Bravo mengembang, bulunya menegang karena ketegangan. Kabin itu tampak kosong sekilas, tungku kayu dingin dan tak terpakai, tapi salju di luar berkata lain. Ada jejak kaki segar mengelilingi area, dan kunci pintu terlihat sudah dirusak lalu dipasang kembali secara kasar. Elena mengeluarkan senjatanya dengan bunyi klik pelan. "Kita nggak sendiri," bisiknya tegang. Diego bergerak dengan hati-hati, Bravo mengikutinya dari dekat. Setiap langkah mereka penuh perhitungan. Saat mereka mendekati bagian belakang kabin, bencana terjadi. Satu tembakan keras memecah keheningan, serpihan kayu berterbangan dari dinding kabin yang tua. Elena cepat berlindung di balik pintu, sementara Diego melompat secara refleks, tapi pelurunya mengenai sasaran lain. Bravo menjerit keras saat terkena tembakan, tubuhnya roboh ke samping, kakinya berdarah hebat. Diego bergegas ke sisinya, jantungnya berdebar kencang. "Bertahanlah kawan, bertahan," bisiknya cemas, menekan lukanya untuk menghentikan pendarahan. Saat itulah penembak menampakkan diri, melangkah maju tanpa memakai topeng. Itu adalah Javier Melendez, seorang deputi muda dan salah satu orang kepercayaan Rifas. "Kau seharusnya tetap mati, Ranger," ejeknya dengan nada penuh kebencian. "Kau pikir menangkap Rifas menyelesaikan segalanya? Dia cuma tampak luarnya saja." "Aku yang bangun semua ini," kata Diego, bangkit berdiri dengan telapak tangan berlumur darah. "Kau tembak dia, kau tembak anjingku." Melendez tetap tenang. "Anjing itu penyebab kehancuran kita." Tanpa diketahui Melendez, Elena menyelinap dari koridor samping, sementara Diego terus mengalihkan perhatiannya. "Kenapa, Melendez? Kenapa kau berbalik melawan rekanmu sendiri?" Melendez menyeringai dingin. "Kau benar-benar pikir mereka peduli dengan tanah ini? Bagi pihak berwenang ini hanya aset. Aku yang menjadikannya sesuatu yang bernilai." Diego kembali bertanya, "Dengan harga apa?" "Nyawa manusia, integritasmu, kehormatanmu." Melendez meludah. "Jangan bertingkah seolah kau akan berbuat berbeda." Itu isyarat bagi Elena. Dalam 2 langkah cepat, ia menghantam lutut Melendez, membuatnya jatuh seketika. Sebelum ia sempat meraih senjatanya, Elena sudah memborgolnya. Diego segera kembali ke sisi Bravo, rasa takut memenuhi dadanya. Anjing itu masih bernapas, meskipun lemah. "Kita harus pergi sekarang," perintah Elena, bersiap memanggil tim evakuasi. Menggendong Bravo dalam jaketnya, Diego mengangkatnya sambil berbisik pelan, "Bertahanlah, jangan tinggalkan aku sekarang." Beberapa jam kemudian, tim dokter hewan di Pusat Anjing Negara mengumumkan bahwa peluru nyaris tidak mengenai organ vital Bravo. Ia membutuhkan operasi, tapi peluang pemulihannya tinggi. Sepanjang proses itu, Diego tidak pernah meninggalkan sisinya.
Kisah tentang ranger yang diselamatkan oleh anjing setianya menarik perhatian publik. Media berdatangan dan saat kamera menyala, Diego menceritakan kisah mereka bukan sebagai korban, tapi sebagai suara bagi mereka yang mengabdi dan berkorban dalam diam. Saat Bravo membuka matanya setelah operasi dan mengibaskan ekornya meskipun lemah, itu adalah momen yang sangat menyentuh. Air mata menggenang di mata Diego saat ia berbisik, "Kau pulang bersamaku, kawan." Saat minggu berganti bulan, musim dingin pun berubah menjadi musim semi. Dari reruntuhan pengkhianatan, lahirlah divisi patroli baru yang bersih dan diawasi ketat. Diego diangkat sebagai pemimpin tim tugas K9 Echo, sementara Elena memimpin operasi stasiun. Sedangkan Bravo kembali bertugas, sedikit menua dan lebih lambat, tapi tetap tangguh tanpa keraguan. Mereka berpatroli bersama, simbol perlindungan dan kesetiaan, siap menghadapi segala ancaman. Dan bagi siapapun yang terinspirasi oleh kisah mereka, itu adalah pengingat bahwa keberanian sejati tak butuh jubah. Ia melangkah setia dengan 4 kaki, selalu siap berdiri di sisimu. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar pesan tentang kesetiaan dan keberanian yang tak pernah padam bisa tersebar lebih luas.